iblis ditemani Kaibo dan Jingmi. Sambil memakai topeng, mereka pergi ke pertemuan itu. Tanda pagar pertemuan pembasmi iblis wilayah timur. Suasana di lapangan begitu ramai. 6.000 prajurit di bawah perintah Jenderal Feng Long hadir di sana. Seharusnya Jenderal Feng Long memiliki 10.000 prajurit. Tapi semuanya tewas satu persatu saat membasmi iblis. Serangan iblis telah berlangsung 1 bulan. Setiap hari banyak korban berjatuhan. Baik dari pihak kerajaan angin, ataupun para pihak luar. Seperti para pemburu iblis, murid sekte-sekte luar kerajaan dan perguruan bela diri. Selain 6.000 prajurit biasa, Jenderal Feng Long juga memiliki komandan perang yang bergerak sesuai perintahnya. Para komandan perang bertugas mengatur posisi 1.000 prajurit. 4 komandan pasukan telah gugur bersama 4.000 prajurit. Kini tinggal 6 komandan pasukan yang tersisa. Di situasi yang begitu ramai, pemburu iblis datang menarik banyak perhatian orang. Semua orang senang jika para pemburu iblis datang, karena mereka bisa membantu membasmi iblis. Ditambah lagi pendeta mereka yang bisa menyegel kekuatan iblis dalam jarak tertentu. Hari ini terdapat 1 pendeta dan 200 pemburu iblis dengan tingkat kekuatan petarung emas bintang 5. Kekuatan mereka jelas membantu karena kebanyakan prajurit yang ikut berperang hanya petarung perak bintang 7. Mereka bertugas membasmi para iblis yang lemah dan menghalangi para iblis memasuki kerajaan. Sedangkan iblis tingkat menengah diserang para pemburu iblis dan komandan pasukan. Untuk iblis tingkat tinggi, pendeta dan Jenderal Feng Long bertugas melawannya. Sedangkan sekte yang menerima misi bertugas membantu para komandan pasukan membunuh iblis tingkat menengah. Feng Ling akan berada di tengah para komandan pasukan dan dilindungi oleh sekte luar. Karena sekte luar yang bertugas adalah sekte gunung api, maka otomatis Xiao Tian bertugas melindungi putri Jenderal Feng Long bersama para komandan pasukan. Semua orang menunggu sekte gunung api memunculkan diri, karena Xiao Tian belum juga sampai. Setelah beberapa saat, Xiao Tian bersama dengan Kaibo dan Jingmi datang sambil memakai topeng. Melihat kejadian itu semua orang terlihat kesal. Woi, apa kalian yakin ingin ikut misi ini? Kalau kau saja tak apa. Tapi kau bahkan membawa bocah kemari. Bukan hanya itu, topeng kalian mencurigakan tahu. Ucap para prajurit. Iya. Apa sekte gunung api benar-benar mengirimkan kalian? Tanya prajurit C. Dia tak mungkin bisa jawab. Mana mungkin sekte gunung api mengirim pendekar tingkat rendah? Sambung prajurit D. Cukup. Teriak komandan pasukan 1. Setelah komandan pasukan 1 berteriak, semua prajurit pun berhenti berbicara. Sambil menatap Xiao Tian yang memakai topeng, dia berkata, "Jelaskan, apa sebenarnya tujuanmu kemari? Kenapa kau membawa 2 orang bocah kemari? Dan kenapa kalian memakai topeng?" Ucap komandan pasukan 1. Maaf jika membuat kalian merasa terganggu. Kami kemari untuk menjalankan misi pembasmian iblis. Dan kedua orang di sampingku bukanlah seorang bocah. Meski mereka terlihat kecil, sebenarnya mereka lebih tua dari yang kalian kira. Mereka hanya tak bisa tumbuh saja. Jawab Xiao Tian. Mendengar jawaban Xiao Tian, komandan pasukan 1 mengerutkan dahinya. Wajahnya terlihat kesal. Dia melangkah mendekat dan berkata, "Jangan mencoba menipuku bocah. Melihat usiamu saja aku tak begitu yakin dengan kemampuanmu. Apalagi kedua bocah cebol di sampingmu itu."
Aku tak pernah mendengar kasus manusia tak bisa tumbuh dan terus terlihat seperti bocah 5 tahun. Saut Komandan Pasukan 1. Hai. Apa di sini tak ada kelainan gen ya? Padahal di duniaku yang dulu banyak orang dewasa yang tubuhnya tak bisa tinggi. Bahkan banyak yang tingginya lebih rendah daripada Kaibo dan Jingmi. Pikir Xiao Tian. Cebol. Pikir Kaibo. Kaibo berusaha menahan diri. Meski begitu marah karena ucapan Komandan Pasukan 1. Dia berusaha tak mengamuk. Hanya bisa mengepal tangannya karena tak ingin membuat masalah. Tapi, ketika dia mencoba tenang, Komandan Pasukan 1 mengatakannya lagi. Dengan nada tinggi, Komandan Pasukan 1 berkata, "Jangan main-main denganku nak. Kau bahkan hanya terdiam karena bingung harus menjelaskannya dari mana kan. Pergilah dari sini. Dan bawa kedua bocah cebol itu pergi dari sini. Kami tak menerima keberadaan kalian," ucap Komandan Pasukan 1. Jenderal Feng Long hanya diam dan membiarkan Komandan Pasukan 1 berbicara. Karena dia juga sependapat. Setelah mendengar kata cebol, Kaibo tak tahan lagi. Tanpa peringatan dia langsung memukul Komandan Pasukan 1 hingga terpental menabrak tiang. Duak. Semua orang yang melihat hal itu terlihat sangat terkejut. Mereka tak percaya akan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang bocah baru saja menerbangkan pukulan kuat hingga membuat Komandan Pasukan 1 tak berkutik. Kaibo berjalan mendekati Komandan Pasukan 1 yang baru saja dia pukul. Dengan hati yang begitu kesal Kaibo berkata, "Apakah kau masih menganggapku seorang bocah, men?" Dan ucap Kaibo dengan nada merendahkan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Di mata semua orang, Kaibo terlihat berdiri dengan sombong. Sebenarnya dia memasukkan kedua tangannya ke kantong celana. Karena dia berusaha menahan diri. Dia tak ingin memukulnya hingga tewas. Tapi karena mereka merasa sikap Kaibo keterlaluan, 1000 prajurit yang berada di bawah komando Komandan Pasukan itu maju dan mengepung Kaibo yang berada jauh dari Xiao Tian. Kaibo melihat Xiao Tian. Tapi Xiao Tian malah melepas topengnya dan tersenyum sambil mengangkat jempolnya. Dengan melihat senyum Xiao Tian, Kaibo tak menahan diri lagi. Dengan nada merendahkan Kaibo tertawa. "Hahaha. Apakah kalian marah karena komandan kalian telah kupukul? Jangan marah. Seharusnya kalian senang. Karena aku baru saja membuat kalian sadar bahwa komandan kalian itu lemah. Jika dia terus memimpin kalian dalam membasmi iblis, dia hanya akan membuat kalian dalam bahaya. Sadarlah kalau komandan kalian hanyalah akan menjadi beban. Di mataku, komandan kalian hanyalah pecundang," ucap Kaibo dengan nada rendah sambil mengacungkan jempol dan perlahan membalik jempolnya. Karena tak terima dengan ucapan Kaibo, para prajurit langsung menyerbu Kaibo sambil berteriak, "Lancang sekali kau!" Saat semua prajurit berlari ke arahnya, Kaibo mengeluarkan gelombang kekuatan. Gelombang itu membuat semua orang dalam radius 30 meter terpental menjauh. Saat ratusan prajurit terpental jauh, Kaibo kembali meledek para prajurit. Dengan nada merendahkan dia berkata, "Dasar lemah. Mengeroyok seorang bocah saja tidak bisa. Kalau kalian menganggapku bocah, lalu kalian adalah apa?" "Brengsek!" teriak para prajurit. "Hahaha, syukurlah kalau kalian mengaku," ucap Kaibo. Semua prajurit yang belum terkena gelombang kejut melangkah maju. Kaibo mengeluarkan gelombang kejutnya lagi hingga membuat semua orang terpental. Karena merasa kesal, para prajurit menggunakan tombak dan ingin melempar tombak itu ke arah Kaibo. Tetapi
Hentikan ini! Teriak Jenderal Feng Long. Setelah mendengar Jenderal Feng Long berteriak, para prajurit menurunkan tombak mereka. Maaf Jenderal, bukan berarti aku lancang. Tapi mereka yang mulai duluan. Jika saja mereka tak menyerangku, mungkin mereka akan baik-baik saja. Untung saja kau menghentikan mereka. Jika tidak kau akan kehilangan 1000 orang prajurit. Ucap Kaibo. Lancang sekali. Kau bahkan tak memberi hormat kepada jenderal saat dia berada di hadapanmu. Ucap para prajurit. Jenderal mengangkat tangan kanannya. Dia mengisyaratkan untuk semuanya diam. Dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Maaf karena membuat Anda terganggu. Aku mengakui kalau semua kesalahan berawal dari prajuritku. Terima kasih karena tak membunuh mereka. Karena sebentar lagi matahari akan terbenam, sebaiknya kita pergi keluar kerajaan untuk bersiap melawan para iblis. Jadi tolong maafkan kekasaran prajuritku ya." Ucap Jenderal Feng Long. "Baiklah. Aku akan memaafkan mereka. Demi menghormatimu. Tapi jika mereka membuatku tersinggung lagi, aku jamin mereka tak akan bisa bernafas lagi." Jawab Kaibo. "Saya mengerti." Sambung Jenderal Feng Long. Tak lama kemudian putri dari Jenderal Feng Long datang ke tempat pertemuan. Semua orang terpesona akan kecantikannya. Gadis itu melangkah mendekati Jenderal Feng Long dengan melangkah begitu anggun. "Ayah, apa kita bisa mulai sekarang?" Ucap Feng Ling. "Tentu saja Feng Ling. Semuanya pergilah ke tempat biasa. Atur formasi dan ingat basmi para iblis. Dan kembalilah dengan selamat." Ucap Feng Long. "Siap Jenderal." Ucap semua orang yang hadir. Xiao Tian kembali memakai topengnya dan pergi menuju medan pertempuran. Episode sebelumnya. Chapter 8 dan komandan pasukan bertugas di garis pertama untuk mengurangi jumlah iblis. Mereka berada sangat jauh dari perbatasan. Para pemburu iblis dan Xiao Tian berada di barisan kedua, yang memiliki jarak berjauhan dengan baris pertama. Tugas Xiao Tian dan para pemburu iblis adalah membantu Putri Jenderal membasmi iblis tingkat menengah. Tentu saja Kaibo dan Jingmi juga berada di sana. Sedangkan di baris paling belakang, Pendeta dan Jenderal Feng Long bertugas mengawasi semua orang, dan hanya maju ketika ada iblis tingkat tinggi. Kekuatan pendeta sangat penting. Oleh karena itu dia ditempatkan di baris paling belakang. Sihir segelnya bisa membuat para iblis kehilangan kekuatan. Sihir segel dari pendeta memiliki radius 20 km. Karena Jingmi dan Kaibo memakai topeng yang dibuat oleh Dewa Petir, mereka tak terpengaruh oleh sihir segel milik pendeta. Kaibo merasa terkejut dengan apa yang baru saja dia rasakan. Awalnya dia takut kekuatannya hilang karena ada pendeta. Tapi tak disangka topeng itu tak hanya mampu menyembunyikan aura iblis mereka, itu juga mampu menghilangkan efek sihir penyegel. Di balik topeng itu, Kaibo memasang wajah yang begitu senang. Dia begitu terkejut dengan apa yang dia rasakan sekarang. Dia dari awal menyukai tampilan topeng itu. Dia juga tahu bagaimana topeng itu tercipta. Saat Xiao Tian membuatnya waktu itu, kini dia semakin kagum dengan Xiao Tian. "Hahaha. Kak Xiao Tian, ini sangat keren." Ucap Kaibo dengan begitu bersemangat. "Ayah Xiao Tian, aku memang bisa merasakan kekuatanku. Aku bersyukur. Tapi apa Jingmi bisa berteriak sambil memakai topeng ini?" Tanya Jingmi. Xiao Tian bingung harus menjawab apa. Ketika dia bingung, Dewa Petir tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata, "Tenang saja, topeng itu tahan suara.
Suara Jingmi bisa keluar dari topeng bahkan bisa 2 kali lipat lebih kuat. Begitu ya. Hehehe, ternyata topeng ini memang berguna. Kalau tahu begini, aku harusnya memberi topeng itu kepada mereka sejak dulu. Pikir Xiao Tian. Tenang saja. Kau bisa teriak sesukamu. Kekuatan teriakanmu tak akan berkurang. Sekarang kita hanya perlu menunggu para iblis bermunculan. Jawab Xiao Tian. Begitu ya. Seperti yang diharapkan dari benda yang ayah Xiao Tian berikan. Pasti sangat berguna. Ucap Jingmi. Tak lama kemudian para iblis mulai berdatangan. Semua orang bersiap-siap menyerang. Para pemanah sudah meluncurkan panahnya sejak iblis itu masih menjauh. Dan para petarung jarak dekat bersiap-siap menyerang menunggu iblis mendekat. Feng Ling memperhatikan Xiao Tian dan kedua bocah yang memakai topeng. Dia belum mengenali mereka. Dengan wajah yang heran dia mendekati Xiao Tian dan berkata, "Hei, siapa kau? Kenapa kau memakai topeng itu?" Tanya Feng Ling. Xiao Tian membuka topengnya dan tersenyum. Xiao Tian menatap Feng Ling dan berkata, "Ini aku, Nona Feng Ling. Ternyata kau. Apa kedua bocah itu temanmu yang kau bilang tak bisa hadir? Kenapa kau malah membawa bocah? Yang aku heran kenapa ayahku malah menyetujuimu ikut sambil membawa mereka." Ucap Feng Ling. "Kalau begitu, tanyakan pada mereka." Ucap Xiao Tian sambil menunjuk para pemburu iblis. "Apa hubungannya dengan para pemburu iblis?" pikir Feng Ling sambil menatap para pemburu iblis. Melihat Feng Ling menatap mereka, salah satu pemburu iblis berkata, "Maaf Nona. Jangan tertipu oleh penglihatanmu. Kedua bocah itu bukan bocah biasa. Mereka itu jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan." Ucap salah satu pemburu iblis. "Ah, masa sih?" tanya Feng Ling. "Aku berani menjamin Nona." Ucap salah satu pemburu iblis. Syat syat syat. Semua panah telah membunuh beberapa iblis tingkat rendah. Tapi karena jumlah yang begitu banyak, masih banyak iblis tingkat rendah yang lolos. Jumlah mereka adalah jutaan. "Sepertinya hari ini kita akan memiliki banyak korban lagi," ucap Feng Long. "Aku sudah menyegel kekuatan mereka. Tetapi ada beberapa iblis yang memiliki kemampuan khusus. Seperti iblis tingkat menengah. Jika mereka muncul itu akan merepotkan. Syukurlah kali ini hanya ada iblis tingkat rendah." Ucap pendeta yang berada di samping Jenderal Feng Long. Jenis iblis yang menyerbu saat ini adalah iblis kera. Mereka adalah iblis yang terlihat seperti kera, tapi memiliki tanduk di kepala mereka. Iblis kera merupakan iblis yang sering mereka temui. Ada 2 jenis iblis kera yang menyerang, yaitu kera Demon Flame. Kera yang memiliki tubuh warna merah, serangan andalannya adalah semburan api. Kera Demoner. Kera yang memiliki tubuh berwarna coklat. Jurus andalannya adalah tombak tanah. Dia bisa mengendalikan tanah dan membuat tombak untuk dilempar ke arah mangsanya. Jumlah tanduk di atas kepalanya merupakan alat ukur kekuatan kera. Semakin banyak tanduknya, maka semakin kuat iblis kera itu. Kali ini jutaan kera Demon Flame hanya memiliki 1 tanduk. Sedangkan kera Demon Earth memiliki 2 tanduk. Dengan segel pendeta yang aktif, kekuatan para iblis pun berkurang. Yang memiliki 1 tanduk akan menjadi kera biasa yang tak bisa mengeluarkan sihir. Sedangkan yang memiliki 2 tanduk bisa mengeluarkan sedikit sihir. Garis pertama berhasil dijebol. Para prajurit kewalahan menghadapi jutaan iblis, sehingga membiarkan ratusan ribu iblis melewati baris pertama. Tugas barisan kedua adalah membasmi iblis yang berhasil lolos. Kaibo, Jingmi, mengamuklah sesuka kalian.
Aku akan fokus pada iblis bertanduk satu. Karena mereka berelemen api. Kalian habisi yang lainnya oke. Ucap Xiao Gian sambil memegang pundak Jingmi dan Kaibo. Jingmi dan Kaibo berlari ke arah kanan dan kiri. Mereka menyerang iblis kera Demon Earth. Sedangkan para iblis kera Demon Flame berkumpul di tengah-tengah. Para pemburu iblis pergi menyerang ke arah para iblis yang diburu Jingmi dan Kaibo. Sedangkan Feng Ling berencana menyerang iblis di tengah. Ini adalah strategi yang aman. Mereka bisa melindungi Feng Ling sambil membasmi iblis. Karena mereka pikir Feng Ling tak akan terluka jika melawan para iblis tanduk satu seorang diri. Xiao Tian tak berlari ke arah para iblis, dia menunggu di tengah bersama Feng Ling untuk menyerap kera Demon Flame. Feng Ling merasa aneh. Karena Xiao Tian tak bergabung dengan yang lainnya. Hei, kenapa kau diam di sini? Bagian tengah biar aku saja. Kau bantu yang lain saja. Ucap Feng Ling. Aku tak bisa membiarkan Nona melawan ratusan ribu iblis Demon Flame seorang diri. Ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Aku bilang tak perlu. Ucap Feng Ling sambil memalingkan wajah karena merasa terpesona dengan senyuman Xiao Tian. Kenapa aku jadi salah tingkah? Dia kan pasti melakukan ini karena memang tak memiliki kemampuan menyerang iblis bertanduk dua. Pikir Feng Ling. Kaibo berlari menuju kera Demon Earth. Dia mengeluarkan dua pedang dari cincin ruangnya dan menebas para Demon Flame tanpa menggunakan ki. Sret sret sret. Lemah. Aku bahkan tak perlu menggunakan ki untuk membunuh iblis-iblis ini. Aku heran. Apa alasan di balik serangan ini? Ucap Kaibo. Kami juga heran. Tapi aku tak menyangka. Ternyata kau pandai juga ya menggunakan pedang. Ucap pemburu iblis. Sret sret sret. Mereka mengobrol sambil menebas para iblis. Kaibo berusaha mengorek informasi. Sedangkan pemburu iblis juga penasaran terhadap alasan di balik tubuh Kaibo yang terjebak di usia 5 tahun. Sedangkan Jingmi melawan para iblis dengan teriakannya. Dia membuat tempurung iblis dan membunuh ribuan iblis seorang diri. Para pemburu iblis yang melihatnya begitu takut akan kekuatan Jingmi. Syukurlah dia berada di pihak kita. Ucap pemburu iblis C. Iya, kau benar. Jika dia musuh kita, aku yakin kita akan dibunuh dengan mudah. Ucap pemburu iblis D. Xiao Tian memakai lagi topengnya. Setelah memakai kembali topengnya, Xiao Tian dan Feng Ling berlari ke tengah untuk menghabisi para kera Demon Flame. Xiao Tian membiarkan Sun Long menguasai tubuhnya dan menyerap semua iblis yang ada di hadapannya. Karena Xiao Tian memakai topeng yang dibuat Dewa Petir, Xiao Tian tak takut aura iblis Sun Long bocor keluar. Dalam sekejap Xiao Tian berhasil menyerap ratusan ribu kera Demon Flame. Karena hari ini tak ada iblis tingkat menengah, Jenderal Feng Long tak perlu turun tangan. Dan jumlah korban hari ini adalah 0.